Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep MQTT menggunakan Mosquitto sebagai broker. Oke, langsung saja. Hal pertama yang perlu kita siapkan adalah rangkaian seperti gambar berikut ini. Nah, di sini kita harus menyediakan komponen yaitu non-MCU, lalu ada DHT11 sebagai sensor untuk mengukur suhu dan juga kelembapan. Lalu di sini kita juga punya sensor LDR atau Light Dependent Resistor untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, mungkin setelah kita rangkai akan tampak seperti gambar ini. Oke, next kita siapkan kembali CMD untuk Mosquitto-nya. Kita coba Mosquitto-nya dijalankan terlebih dahulu. Oke, sudah jalan. Oke, langsung saja kita coba jalankan package-nya. Oke, sudah terbuka. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita coba pergi ke file di sketchbook, lalu kita pilih MQTT Publish. Nah, akan muncul source code yang sudah disiapkan. Nah, disclaimer sebelumnya untuk teman-teman, sebelum saya menjalankan sketchbook MQTT Publish ini, saya telah menjalankan sketchbook lain dengan nama Digital Sensor, yang dimana di sketchbook tersebut kami telah menguji apakah rangkaian yang dibuat sebelumnya itu berfungsi atau tidak. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke sketchbook MQTT Publish. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya, kita mengimport beberapa library ya untuk ESP, untuk Wi-Fi Manager, dan juga untuk DTH11-nya. Nah, di sini kita hanya fokus pada beberapa variabel. Nah, di sini kita harus fokus ke variabel yang pertama yaitu device name. Lalu yang kedua itu adalah server IP. Nah, untuk server IP ini kita bisa menggunakan server lokal kita. Oke, lalu untuk selanjutnya kita harus mencari sebuah variabel. Nah, kita harus mencari sebuah variabel di dekat device name. Nah, kita berganti dengan belajar IoT. Nah, itu adalah password yang akan kita gunakan untuk terhubung ke device name kita nanti. Selanjutnya kita cek port kita, apakah telah sama. Sini kita menggunakan port 8. Lalu kita verify dan kita upload. Sembari menunggu proses compile-nya berjalan, nah sini saya akan menjelaskan mengenai setup yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, di sini kita punya sebuah laptop, lalu punya perangkat yang telah kita rangkai sebelumnya, dan juga di sini kita punya satu akses point yang menghubungkan keduanya. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan bahwa laptop ini memiliki fungsi yaitu sebagai broker dan juga sebagai subscriber. Dan yang berperan sebagai publisher di sini adalah rangkaian yang kita buat sebelumnya. Di setup ini kita harus menghubungkan antara laptop dan juga rangkaian yang kita buat sebelumnya menggunakan access point. Tetapi masalahnya di sini adalah perangkat yang kita rangkai sebelumnya itu tidak memiliki yang namanya UI untuk terhubung ke access point yang kita punya. Maka dari itu, kita coba dengan mempraktikannya seperti kode sebelumnya, kita yang dari broker atau laptop inilah yang harus terhubung terlebih dahulu ke perangkatnya dengan jaringan lokal. Nah, setelah kita terhubung ke jaringan lokal yang sama, maka kita akan diminta untuk masuk ke sebuah alamat IP. Nah, setelah kita akses di website, nah kita akan bisa melakukan setup ulang di perangkatnya, yang dimana kita bisa menyambungkan perangkat ini ke akses point yang kita miliki. Nah, setelah berjalan, kita akan mendapat sebuah pemberitahuan bahwa device IoT kita telah berjalan, tetapi tidak bisa terhubung ke Wi-Fi. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi yang sebelumnya saya jelaskan. Kita cari yang namanya itu device name IoT test. Nah, lalu kita terhubung ke sana menggunakan alamat IP-nya. Dan di sini kita hubungkan ke access point yang kita miliki. Nah, di sini access point-nya Zeta, lalu masukkan password yang telah kita setting sebelumnya. Oke, nah di sini MQTT-nya sudah mencoba untuk connecting. Nah, kita harus pindah juga ke access point yang sama di laptop. Kita terhubung ke data dan ya setelah terhubung
semua data-data yang ada di publisher atau di perangkat IoT kita akan terkirim atau tersampaikan ke laptop kita yang berfungsi sebagai subscriber tadi. Nah, mungkin sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan dan juga jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.